Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Kami akan menghadirkan informasi seputar Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya yang telah kami rangkum dalam Jurnal Kotim. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, sejak dilantik pada Februari 2021 lalu, Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati tidak menyusun program multi-years, sehingga pemerintah daerah setempat hanya fokus melaksanakan program pembangunan yang ada. Sejak awal dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur, pasangan Haliki Nur dan Irawati atau yang dikenal dengan Harati sudah dihadapkan dengan tantangan berat, yaitu pandemi COVID-19. Banyak anggaran pemerintah daerah yang dialihkan untuk menangani hal tersebut. Kondisi itu membuat pemerintah Kota Waringin Timur kesulitan menjalankan program pembangunan jangka panjang yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Untuk itu, Bupati Haliki Nur mengatakan selama kepemimpinan Harati, pihaknya tidak melaksanakan program multi-years, terlebih di masa kepemimpinannya yang hanya tersisa sekitar 2 tahun lagi. Ditambah lagi, Bupati Haliki Nur baru menerima informasi rencana pemotongan dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 2%. Sehingga kini pihaknya hanya fokus menjalankan program pembangunan yang ada agar bisa berjalan maksimal. Multi-years, kita tidak ada multi-years. Tidak ada lagi multi-years. Yang ada multi-years itu kan provinsi. Kita tidak ada multi-years. Saya dengan Bu Abub, apa yang bisa kita kerjakan, berapa duit yang ada langsung kita kerjakan. Jadi nggak ada rencana Pak ya di masa pemerintahan Bapak ya? Kalau kan tinggal 2 tahun. Apa yang di multi? Sementara kita COVID. Apalagi hari ini, tadi pagi, saya terima informasi bahwa dana alokasi umum kita itu dipotong lagi 2%. 2% itu 20-an miliar. Artinya memotong lagi belanja. Karena pusat kesulitan keuangan. Tapi kita tetap harus eksis di sini. Ada dan tidak ada duit tetap bergerak. Haliki Nur menambahkan meski tidak ada program multi-years, bukan berarti pembangunan di Kota Waringin Timur tidak berjalan. Ia menegaskan pembangunan tetap berjalan, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Masud Badarudin, Hayat TV. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap paparan berbagai penyakit di tengah musim pancaroba. Cuaca yang tidak menentu ini pemirsa antara hujan dan panas membuat kondisi tubuh lebih rentan dan sulit beradaptasi. Musim pancaroba yang belakangan terjadi merupakan siklus rutin alam setiap tahunnya. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur telah mengidentifikasi beberapa penyakit yang sering muncul dan perlu dihindari pada musim seperti sekarang. Penyakit yang rawan muncul di musim pancaroba diantaranya diare, influenza, demam berdarah, malaria, infeksi saluran pernafasan atas, dan cikungunya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, belakangan penyakit yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah penyakit influenza. Hal ini sempat membuat warga khawatir sebab gejalanya hampir sama dengan COVID-19. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur memberikan himbauan agar masyarakat terhindar dari penyakit selama musim pancaroba, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. PHBS sendiri meliputi menjaga asupan nutrisi dan gizi berimbang pada makanan, rutin berolahraga, istirahat yang cukup. Selain itu juga menjaga lingkungan yang bersih, baik di dalam maupun di lingkungan sekitar rumah. Dan untuk menghindari perkembangbiakan nyamuk untuk mencegah penyakit DBD juga dapat dengan melakukan gerakan 3M, yaitu menguras, membersihkan, dan menutup tempat penampungan air. Masud Badarudin, Hayat TV. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Waringin Timur berkomitmen menegakkan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Perda yang telah disahkan ini pemirsa dan disosialisasikan tersebut akan mulai dilaksanakan. Berikut liputan selengkapnya.
Akhir tahun 2021 lalu, pemerintah Kota Waringin Timur mengesahkan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sejak beberapa bulan terakhir, Satpol PP setempat telah mensosialisasikan perda tersebut. Saat ini Perda Tibum sudah mulai dijalankan, penindakan yang dilakukan tidak lagi berupa himbauan atau sosialisasi, namun peringatan kepada para pelanggar Perda Tibum. Seperti yang belum lama ini dilakukan, Satpol PP Kota Waringin Timur menertibkan bangunan yang memakan ruang milik jalan. Penertiban merupakan langkah untuk menata semua jalan yang ada agar tampak lebih rapi dan asri. Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Waringin Timur, Sugeng Rianto mengatakan di dalam Perda Tibum, penggunaan ruang milik jalan secara tegas dilarang. Denda hingga sanksi pidana dapat dikenakan bagi pelanggar. Kalau sosialisasi sudah pernah kami lakukan, kemarin sudah kami adakan selebaran dari Bapak Bupati Kota Waringin Timur, ada surat edaran mengenai ruang milik jalan, kemudian bangunan yang tidak memiliki IMB. Kita di sini kan menata, jadi biar menata kota Sampit ini bisa lebih indah. Ini tuh, kedepannya kan biar tertata lah semuanya, jalan-jalan yang ada di Kotim ini tidak amburadul lagi, karena banyak sekali jalan-jalan yang memang dipakai warga, maupun sengaja atau tidak sengaja yang dipakai ruang milik jalan. Kita akan memulai mungkin bulan depan ya, bulan depan ini di Jalan Pelita, Jalan MT Haryono, Panjaitan, Cilikriwut, itu akan kita lakukan bertahap-tahap. Sugeng menambahkan pihaknya telah gencar melakukan sosialisasi dan menyebar selebaran Perda Tibum. Namun tidak bisa dipungkiri jika dari sekian banyak masyarakat tentu ada yang taat dan tidak. Untuk itu peringatan sesuai ketentuan Perda Tibum akan diberikan kepada pelanggar. Jika tetap tidak mengindahkan maka tindakan tegas akan diberlakukan kepada pelanggar perda. Masud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, Bupati Halikinor secara khusus mengundang seluruh ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga sekecamatan Bamang yang berlangsung di rumah jabatannya pada Jumat 2 September 2022 lalu. Beragam usulan dan aspirasi mengemuka pada pertemuan ini. Undangan untuk para ketua RW dan RT khususnya dari Kecamatan Bamang ini ungkap Bupati Halikinor murni atas inisiatifnya. Sebagai harapan terjalinnya tali silaturahmi yang semakin erat bersama masyarakat. Pertemuan ini pula menurutnya karena mungkin saja ada yang belum pernah ke rumah jabatan Bupati Kotim. Untuk itu melalui silaturahmi ini tegas Halikinor agar jajaran lurah, ketua RW dan RT dapat mengetahui suasana rumah dinasnya yang juga merupakan rumah milik masyarakat. Sebab biaya pembangunannya juga berasal dari pajak yang dibayar masyarakat itu sendiri. Halikin menyatakan silaturahmi tersebut selain menjalin kedekatan dengan warga juga untuk mendengarkan langsung aspirasi warga, sehingga dirinya mengetahui permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Bamang khususnya. Melalui pertemuan ini pula ada hal-hal penting dan mendesak yang perlu diinformasikan kepada masyarakat terkait program pembangunan sehingga Kabupaten Kota Waringin Timur umumnya akan lebih baik dan maju lagi ke depannya. Berikutnya silaturahmi akan diagendakan dan digelar secara rutin setiap 3 atau 4 bulan sekali guna mengetahui realisasi usulan warga sebelumnya. Lantaran keterbatasan waktu, usulan yang belum sempat disampaikan dapat diserahkan langsung kepadanya dengan diketahui lurah setempat. Norman Syah, Hayat TV.
hanya itu pemirsa, sebagai upaya pemeliharaan ruang terbuka hijau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Waringin Barat bersama tim terpadu lainnya diantaranya BPBD serta dari Dinas Satpol PP dan Damkar melakukan pemangkasan dan penebangan sejumlah pohon peneduh yang ada di sejumlah jalan protokol di Kota Pangkalan Bun. Pemeliharaan atau penebangan pohon tersebut untuk pohon yang sudah mati, yang dapat tumbang sehingga mengganggu aktivitas para pengguna jalan atau masyarakat yang melintas. Dengan menggunakan chainsaw satu persatu pohon peneduh yang mati ditebang dan kemudian dibersihkan. Pemeliharaan yang dilakukan tim terpadu ini rutin dilaksanakan untuk mencegah dari tumbangnya pohon yang mati serta membahayakan masyarakat. Pejabat fungsional bidang pengendalian kerusakan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Waringin Barat, Damaris Tiku mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, di mana pohon yang telah mati akan ditebang kemudian ditanam kembali dengan pohon lainnya. Kita lagi melakukan pemeliharaan untuk ruang terbuka hijau khusus untuk pohon-pohon yang mati. Dan kita ada pemeliharaan lampu, jadi bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Jadi lampu-lampu pengaman jalan yang untuk penerangan itu apabila ada pohon yang mengganggu itu yang kita bersihkan hari ini. Jadi khusus itu. Jadi dari Jalan Sultan Syahrir sampai ke Jalan Diponegoro. Di sisi lain, pemangkasan atau penebangan pohon kali ini juga dilakukan sebagai antisipasi terjadinya pohon tumbang, terutama bila saat musim penghujan dan angin kencang. Tim Liputan, SBTV. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.